Nggih. Hmm. Yes. Tes. Oke, wes masuk suarane. Sudah ikut Pak, saya gabung. Tes. Pak Edi. Dalam? Oh, suara saya masuk ya? Masuk Pak Im. Alhamdulillah. Yang gabung saya Pak. Oh, nggih. Ya, piro nilai 70 KKM. Predikat B piro nilainya? Iya. KKM piro? 70. 70. 70 terus KKM piro? 70. Ambil B piro? Aku nak tentang biasa.
Dek, pendengar lo, Dek. Kuwi lan sanding sampean. Hah? Ya wes. Ayo Pak Edi dimulai. Silakan dimulai Pak Edi. Ora nek suarane Sik sepi Bu Trianis. pikir saya kok kopi gitu. Nggih. Pak Imam sepertinya kok di lokasinya kok di gedung-gedung itu, Pak. Di ruang 18. Nggih, Bu. Ladan. Yes.
Wes. Udah turun.
Bapak Ibu, 5 menit lagi kita mulai nggih. Saya sudah siap, Pak. Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita di malam hari ini diberikan kesehatan yang mana kita bisa berkumpul di
Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kegiatan ya sosialisasi untuk Erapot ini saya laksanakan pakai Zoom ini usulan beberapa teman Bapak Ibu ya. Ada beberapa teman yang mana tidak bisa ke sekolah karena satu dan lain hal. Ya, saya akhirnya kemarin itu mikir-mikir ya, nanti kegiatannya menggunakan apa yang mana saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu ya. Ternyata saya masih punya akun Zoom ya. Ini yang premium ya, ya belum habis masa pakainya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kegiatan seperti ini Bapak Ibu yang masih bingung untuk pengisian Erapot nanti bisa terselesaikan. Sebenarnya untuk kegiatan malam hari ini mau saya pakai saya rekam dengan di YouTube ya. Tapi ternyata saya cek untuk Gmail atau YouTube malam hari ini agak error ya. Jadi monggo Bapak Ibu kalau mau cek di YouTube itu sekarang kesulitan atau tidak bisa untuk digunakan. Ya mungkin lagi agak ada trouble ya. Oke, Bapak Ibu semuanya langsung saja nggih saya sampaikan di materinya. Di sini ada Bu Eli. Bu Eli sehat nggih? Halo. Sudah gabung? Monggo gabung Bu Endah juga ya. Mungkin nanti bisa bantu teman-teman untuk saling berbagi materinya. Nggih. Langsung saja Bapak Ibu nggih. Saya mulai. Monggo Bapak Ibu disiapkan catatannya ya, kalau yang perlu di hal-hal yang mana sekiranya Bapak Ibu membutuhkan untuk mencatat di materinya. Ini Bapak Ibu ya, sebenarnya yang terpenting itu di Erapot ini ya, Bapak Ibu punya catatan ini ya. Jadi penugasan nanti di nilai pengetahuan nanti ada empat bentuk penilaian ya. Ada penugasan, PH, PTS sama PAS. Kalau yang keterampilan nanti ada ya. Kalau keterampilan nanti ada portofolio, ada kinerja, ada proyek ya. Jadi ada 4 dan 3 ini ya. Ini mohon Bapak Ibu catat ya. Jadi nanti ketika menyusun perencanaan keterampilan, perencanaan pengetahuan ya, nanti bisa tinggal mengisikan tidak harus mencari-cari data yang kita butuhkan ya. Ini Bapak Ibu ya. Itu untuk di perencanaannya ya. Langsung saja saya mulai di aplikasinya. Ini Bapak Ibu ya, sudah kelihatan ya untuk rapot yang saya tampilkan. Kelihatan Pak Edi?
Ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu cek itu di referensi KD ya. Ini hanya Bapak Ibu cek saja ya. Referensi KD ini ya. Kalau sudah ada ya, sudah ada KD-nya ya. Itu sudah tidak usah menambahkan tambah data lagi, tapi kalau masih kosong silahkan Bapak Ibu isi tambah data. Ini untuk referensi KD ya. Terus yang kedua, di perencanaan ini yang harus kita lakukan mengisi rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Rasio nilai akhir ini, ya. Kalau untuk mapel wajib A, wajib B atau istilahnya normatif adaptif ya, ini 50-50. Tetapi kalau yang produktif ya, ini termasuk C1 ya. Seperti fisika, kimia itu masuk C1, maka poinnya 40 dan 60 ya. 40 untuk pengetahuan, 60 ke keterampilan. Ini ya. Jadi lebih banyak keterampilannya daripada pengetahuannya ya. Ini ya. Sebelum ke arah sini Bapak Ibu ya, pertama kali yang Bapak Ibu cek ya, ketika sudah login ya, itu Bapak Ibu lihat di beranda ya, di sini ya. Di sini Bapak Ibu cek jumlah mata pelajaran dan kelas atau rombel yang Bapak Ibu ampu ya. Jadi seperti saya matematika itu mengampu 5 rombel ya. Ini sudah muncul semuanya, berarti sudah lengkap ya. Kalau nanti di sini belum lengkap, silakan Bapak Ibu catat, laporkan ke admin, itu bisa ke saya atau ke Mas Harsono atau bisa ke Pak Badi ya. Nanti untuk di-add-kan atau ditambahkan kelas panjenengan, rombel panjenengan nanti di sebagai pengampunya. Itu ya. Jadi yang pertama dicek di beranda ya. Ya. Dicek di beranda ya. Nanti untuk jumlah kelas atau rombel yang Bapak Ibu ampu ya. Termasuk juga mapelnya ini ya. Di sini nanti ada keterangan wali kelas ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat datanya nanti di sini. Itu ya. Terus kalau yang geser ke bawah, bawahnya sini saya cek itu di mapel panjenengan ya, nanti akan kelihatan. Kalau saya menggunakan akunnya kurikulum ya. Jadi Bapak Ibu mapel yang Bapak Ibu ampu itu kelihatan yang sudah selesai atau belum ya. Seperti kelas 10 akal 1 yang sudah selesai ini seperti mapelnya Buniken, Pak Agung dan lain sebagainya itu kelihatan di kurikulum rekapnya. Ini di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Terus selanjutnya ya kita nyusun di perencanaan ya. Di perencanaan di sini ya. Itu yang pertama isikan rasio nilai akhir ya. Nilai akhir kalau produktif itu pengetahuannya 40, keterampilannya 60 ya. Diisi lalu disimpan. Termasuk C1, C2 dan C3 itu 40, 60. Kalau yang wajib A, wajib B ya, itu seperti matematika, IPA, sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti 50, 50 ya. Untuk pengisiannya rasio nilai akhir. Setelah ini disimpan ya, ini nanti akan muncul mapel-mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Kalau produktif kan nanti ada satu persatu.
Kalau sini sudah selesai, ya, lanjut ke penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan ini, ya, ini kalau saya sudah menyusun semua rencana penilaian, tinggal nanti proses pengisiannya, ya. Kalau mau ngecek jumlah yang kita susun, ya, itu bisa nanti dicek per kelasnya. Jadi seperti 10 BDPM 2 itu ada penugasan, penilaian harian, PTS, dan PAS. Jadi kalau pengetahuan itu ada 4 ini. Per kelas panjenengan harus ada 4 bentuk penilaian ini. Kalau nanti susunannya di sini di panjenengan nanti kelihatan acak, ya, tidak ngelompok per kelasnya, itu diklik di sini. Diklik di sini bisa, atau di ini. Nanti akan mengelompok per kelasnya. Ini ada 4, 10 TB3 ada 4, 1, 2, 3, 4 aktivitas penilaian. Ini. Adapun cara penyusunannya untuk rencana penilaian, ya, bagi Bapak Ibu yang belum menyusun, ya, langkahnya ini klik tambah, sudah muncul, lalu klik tingkat atau kelasnya, misalkan kelas 11, pilih rombelnya, kelas 10, misalkan kelas 11 TKJ 2, pilih mata pelajarannya, ini, ya. Lalu untuk aktivitas penilaian, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada 4, ya, penugasan, penilaian harian atau PH, PTS atau penilaian tengah semester, lalu PAS atau penilaian akhir semester. Ya, ada 4 ini. Ini yang ini ditulis yang pertama penugasan, yang kedua nanti diisi penilaian harian atau PH, yang ketiga penilaian tengah semester PTS, yang keempat penilaian akhir semester atau PAS, ya. Lalu diisi tekniknya, ini penugasan, penilaian harian dengan cara tertulis, PTS dengan cara tertulis, PAS dengan cara tertulis. Lalu untuk bobotnya, penugasan 1, PH 4, PTS 2, PAS 3.
diisi 1, sini 4, PTS 2, pasnya 3. Ini sudah. Selanjutnya ya. Jadi penugasan PH, PTS, pas ya. Penugasan PH dengan cara tertulis, PTS tertulis, pas juga tertulis, lalu bobotnya 1, 4, 2, 3. Ini ya. Kuncinya di sini. Selanjutnya memilih atau menentukan KD yang akan kita nilaikan di semester ganjil ya. Jadi misalkan untuk isian nama KD-nya itu Bapak Ibu klik di sini ya. Nanti akan muncul. Jadi seperti 3.4 ini isinya mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar operasi matrik ya. Ini ya kelas 10, 11, 12 ini munculnya sama. 3.1 sampai 3 titik sekian. Jadi tergantung di mapel panjenengan. Kalau di matematika ini sampai 3.34 ini. Setelah itu Bapak Ibu centang KD yang Bapak Ibu pilih ya di semester ganjil. Karena saya ini pakai kelas 11 ya, kelas 11 nanti saya mulai materi misalkan kalau kelas 11 ini saya pakai yang 3.9 ya. Ini untuk satu deret aktivitas penilaian ini minimal 2 ya. Kalau lebih dari 2 itu juga boleh ya. Minimal Bapak Ibu isikan 2 ya. Lalu misalkan PH-nya di sini, PTS di sini. Lalu misalkan yang pas saya ngambil yang jadi misalkan ini ya. Ini ya penugasan sebanyak 2 KD ya, PH 2 KD, PTS 2 KD ya, pas 2 KD ya. Kalau lebih dari 2 KD itu juga boleh ya. Tetapi minimalnya isikan 2 KD ini ya. Ini kuncinya ya, penugasan bobotnya 1, PH bobotnya 4, PTS bobotnya 2, pas bobotnya 3 ya. Setelah ini selesai diisi, klik simpan. Ya. Ya. Pastikan sukses data perencanaan pengetahuan berhasil disimpan. Ini ya. Lalu saya tampilkan 100. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Tadi yang TKJ ini ya, ini sudah tersusun ya, penugasan, PH, PTS, pas. Ya. Kalau satu jenjang, misalkan kelas 11, saya mengampu misalkan ada 5 kelas ya. Setelah ini selesai satu, ya, diduplikat ya, duplikat di sini klik aksi, di sini ada duplikat, ya. Di copy di kelas yang Bapak Ibu ampu selanjutnya. Jadi misalkan ngajar kelas 10 TKJ 2, TKJ 3, kelas 11 TKJ 2, TKJ 3, lalu 11 TI 1, TI 2, nanti diklik duplikat, ya. Dipilih kelas yang dimaksud. Ya. Ini karena saya kelas 11 hanya mengampu 2 rombel, TKJ 2 dan TPSM 1, yang muncul yang satu sudah saya isi, yang satunya ini yang belum saya atau kelas lainnya. Itu. Silahkan nanti dibuat saja dulu satu, ya. Dibuat satu yang sudah betul, ya. Setelah itu diduplikat atau di copy sebanyak kelas yang Bapak Ibu ampu. Ya.
Jadi kalau kelas 10 itu dibuat dulu kelas 10 yang sesuai, setelah itu dikopi ke kelas 10 yang lainnya. Setelah itu pindah ke kelas 11. Kelas 11 selesai, dikopi ke kelas 11 yang lainnya. Lalu misalkan ngajar lagi di kelas 12 ya. Kelas 12 dikopi, lalu kelas 12 yang lainnya. Itu ya. Itu Bapak Ibu untuk penilaian perencanaan penilaian pengetahuan ya. Jadi kuncinya nanti ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi penugasan ya, nanti tekniknya penugasan bobotnya 1, PH tertulis bobotnya 4, PTS tertulis bobotnya 2, PAS tertulis bobotnya 3 ya. Jadi, sebenarnya untuk penentuan bobot 1, 4, 2, 3 ini ya, ini bebas Bapak Ibu terserah ke panjenengan ya. Tetapi ini saya mengcopy ketika mengikuti pelatihan kemarin itu ada pola yang seperti ini ya sudah saya itu tidak membuat bobot yang lainnya, saya mengikuti bobot yang dibuat teman-teman di kurikulum itu ya. Itu ya. Terus nanti yang keterampilan berbeda untuk penilaiannya. Itu. Ini yang pengetahuan saya rasa yang saya sampaikan sudah cukup ya. Tinggal nanti kita lanjut ke yang keterampilan. Ini ya, jadi silakan nanti di copy untuk kelas yang lainnya. Kalau sudah selesai, nanti dilanjutkan untuk penilaian keterampilan. Selanjut untuk keterampilan. Ini ya, saya buka lagi. Keterampilan nanti ada 3, portofolio, kinerja, sama proyek ya. Bedanya dengan teknik di pengetahuan, kalau keterampilan nanti portofolio membuat sendiri 1 selesai, kinerja membuat 1 selesai, proyek membuat 1 selesai ya. Kalau di pengetahuan 1 kali membuat itu sudah mencakup 4 ini jadi. Jadi penugasan, PH, PTS, PAS ini sudah jadi semuanya. Tetapi kalau di keterampilan ini portofolio jadi 1 selesai. Buat lagi kinerja jadi 1 selesai. Jadi nanti yang keterampilan nanti sebanyak 3 kali pembuatannya. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti di kelas yang saya ampu ini ya. Saya urutkan dulu ya. Kelas 10 BDPM 2 ada proyek, portofolio, kinerja ya. Lalu kelas 10 TB3 kinerja, portofolio, proyek ya. Ini ya. Ini satu rombel nanti ada 3 ini ya. Jadi cukup membuat 1 kali kelas ya, kelas 10 BDPM 2 misalkan ya. Proyek, portofolio, kinerja, lalu diduplikat atau dikopi di kelas yang lainnya. Adapun cara membuatnya begini Bapak Ibu, klik tambah, ya, pilih tingkat kelas, ya. Jadi misalkan saya pilih yang kelas 11, ya. Rombelnya misalkan saya pakai yang 11 TKJ 2, ya. Mata pelajarannya pilih matematika dulu, ya. Tekniknya ya ini portofolio dibuat dulu. Bobotnya tadi berapa portofolio? Portofolio bobotnya 3 ini. Isi 3. Lalu isikan di sini portofolio.
Lalu dicentang KD yang diampu di kelas karena saya pilih kelas 11 TKJ ya. Kelas 11 jadi misalkan saya mulai saya cek dulu. Ini 4.11, 4.12 ya. Kalau misalkan kelas 12 ya. Kelas 12 jadi cek di sini mungkin ya. Kalau kelas 12 misalkan cek di sini ya. Jadi kelas 10, 11, 12 ini muncul semuanya. Ya. KD-nya ini muncul semuanya, tinggal Bapak Ibu nanti memilih di KD yang mana untuk kelas itu ya. Dicek di sini ya. Itu. Terus ini banyak sekali muncul pertanyaan di teman-teman ya. Pak, kalau KD-nya yang ada di sini tidak sama dengan di kenyataan ya. Yang pertama ya. Ada KD yang berbeda misalkan 4.1 tidak sama. Itu diabaikan saja. Jadi tidak usah dicentang atau tidak usah dipilih ya. Terus kalau KD yang ingin dipilih itu ternyata masih kurang ya, itu tidak usah saya tidak menyarankan untuk kita tambah ya. Pilih KD yang ada di sini saja. Ya. Sebenarnya kan kalau tambah KD nanti bisa direferensi KD ini bisa. Tetapi untuk pedoman penilaian 2018-2019 ini ya, sorry 2019-2020 ya, itu mulai aktif 2019 kemarin itu tidak KD ini tidak muncul di rapot. Ya. Rapot nanti hanya muncul mapel, lalu nilainya berapa, nilai pengetahuan, nilai keterampilannya berapa, lalu rata-rata. Jadi makanya saya tidak menyarankan Bapak Ibu memilih KD lebih dari 2 ya. Di samping terlalu banyak nilai yang harus Bapak Ibu isikan ya. Nanti di raport di akhir itu tidak muncul nama KD-nya. Jadi tidak perlu diisikan semua KD yang ada di raport. Itu. Ini ya. Jadi portofolio 1 selesai, klik simpan. Bedanya dengan di pengetahuan, kalau pengetahuan 1 kali membuat 4 sini sudah selesai. Tetapi kalau di keterampilan 1 kali membuat 1, ini buat 1, klik simpan di sini. Ini sukses. Jika muncul di atas ini error, biasanya bobot tidak diisi atau nama penulisan portofolio yang di bawah tadi tidak diisi. Saya cek di paling bawah ya. Ini ya TKJ 2 yang portofolio bobotnya 3 ya. Lalu KD yang saya ambil itu 2 ya. Kalau ingin merevisi ini ya, jadi di sini ada hapus, detail, hapus dan duplikat ya. Klik hapus, dihapus dulu, lalu membuat lagi, itu enggak apa-apa. Ini yang portofolio selesai. Saya menambahkan setelah portofolio, di sini kan ada portofolio, kinerja, lalu proyek. Setelah portofolio, kita pilih kinerja. Bobotnya tadi 2 ya.
Kita tunggu dulu. Kok tidak tampil ini? Tingkat kelas 11, dikasih 2. Kinerja bobotnya 2. Di sini ditulis lagi kinerja. Ya. Ini kalau tadi saya sudah memilih 4.10 sama 4.11 ya. Saya pilih ganti 12 13 ya. Ini ya. Jika di portofolio atau di kinerja itu sudah dipilih ya, itu sama tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang terpenting satu aktivitas penilaian ini 2 KD. Jangan lupa bobotnya 2, di sini tulis kinerja, lalu dipilih dicentang KD-nya. Setelah itu klik simpan. Jadi ini ya, KD 4.1 sampai 4.50 itu kelas 10 sampai kelas 12 ya. Itu muncul semua. Jadi tinggal Bapak Ibu KD pilih di KD nomor berapa. Ini sukses ya. Jadi tadi yang portofolio itu sudah ya. Lalu yang ya kinerja juga sudah. Sekarang kita ganti yang proyek. Ini ya, portofolio sudah, kinerja sudah. Lalu saya tambahkan untuk yang proyek. Pilih tingkatnya, pilih kelas yang sama dulu ya. Tekniknya yang proyek ini, bobotnya di sini untuk proyek bobotnya 3. Lalu tulis di sini proyek, misalkan tadi kelas 11 ini yang belum mana, kalau KD misalkan sama dengan KD sebelumnya itu juga tidak apa-apa. Ya. Jadi isian KD ya, penjelasannya ada di atas ini ya. Silahkan Bapak Ibu cek di kelas 10, 11 atau 12 itu KD yang digunakan yang mana. Kalau sudah, klik simpan. Satu kelas ini sudah selesai ya. Tinggal kita duplikat ke kelas lain yang sejenjang. Jadi kelas 11 itu panjenengan mengampu berapa rombel ya, berapa kelas. Klik aksi, pilih duplikat kelas yang ingin di copy. Portofolio diduplikat dulu selesai. Kinerja diduplikat semuanya selesai. Proyek diduplikat semuanya selesai. Jadi itu ya, kita sudah selesai menyusun perencanaan ya, yang kita isi rasio nilai akhir,
penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Di panduan saya ini juga saya isikan ya. Ini ya, perencanaan, ini perencanaan pengetahuan ya, sebelumnya ya, wajib A, wajib B, pengetahuan banding keterampilan 50 banding 50. Pengetahuan keterampilan yang C1, C2, C3 40 banding 60. Itu untuk yang rasio nilai akhir. Penilaian pengetahuan ini sudah di sini di petunjuk saya di sini ditulis semua ya, penugasan, PH, PTS, PAS. Ini tekniknya, ini bobotnya. Di sini bobotnya sudah saya isikan. 1, 4, 2, 3. Ini perencanaan pengetahuan sudah selesai. Sekarang perencanaan keterampilan. Ya. Ini kita menduplikat ya. Di sini ada duplikat. Ya silakan di copy untuk kelas yang jenjang yang sama, kelas yang berbeda. Ya. Jadi kuncinya ya satu kelas ada 4 bentuk teknik penilaian. 10 TB3 ada penugasan, PH, PTS dan PAS. Ini untuk pengetahuan ya. Lalu yang keterampilan ini ada portofolio, kinerja, proyek ya. 3, 2, 3 ini ya. Di sini 1 kali membuat, ini yang portofolio ya. Ini kita buat, kita tulis portofolio, bobotnya 3, pilih KD yang diinginkan, lalu klik simpan. Portofolio selesai membuat, buat lagi yang kinerja selesai, membuat lagi yang proyek selesai, 1 kelas selesai. Selanjutnya silahkan diduplikat atau di-copy di kelas yang berbeda, jenjang yang sama. 1 kelas ada 3 bentuk teknik penilaian. Ini ya, ada proyek, portofolio, kelas yang sama ya. Proyek, portofolio, kinerja, dan proyek. Silahkan nanti dicek, diurutkan ya. Ini kelas yang sama ya. Ini ya. Saya urutkan di itu ya. Itu Bapak Ibu terkait di perencanaan penilaian ya. Jadi kalau ini sudah selesai ya, tinggal ngisi di penilaiannya ya. Di penilaiannya, di penilaian pengetahuan pilih misalkan kelas 10 dulu ya. Tombelnya ini dipilih, mapelnya nanti ingin diisikan apa. Perencanaan di sini ya ada 4 ini. Ini kita isi satu persatu. Ini boleh diisi secara langsung di sini. Misalkan di sini 80, 81, 82. Di sini setelah selesai pengisian secara langsung, geser di bawah ini ada klik simpan. Klik simpan. Ya. Ini kalau ingin mengisikan secara langsung ya. Kalau ingin mengambil Excel, ya unduh ini, lalu diisikan Excel-nya, disimpan, lalu diunggah. Jadi diunduh dulu, diisi, lalu diunggah.
Itu yang pengetahuan, jadi nanti untuk pengetahuan diisi 4 penilaian ini diisi semuanya. Selesai. Bedanya dengan rapot tahun kemarin, kalau rapot tahun kemarin, satu mapel itu satu template atau satu format Excel-nya. Kalau tahun ini, satu mapel nanti 4 Excel ini. Ini diisikan dulu. Keterampilan juga sama, itu nanti diisi seperti itu. Itu. Di sini sudah yang penilaian sikap, ya, nanti aja dulu. Ya. Input pengetahuan, ya, diisikan, ya, KD-nya ini, ya, atau lewat Excel di sini, ya, di-download, lalu diisikan, di-upload di sini. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi menyusun perencanaan sudah selesai ya, lalu mengisikan penilaian itu sudah selesai. Jadi cukup saya rasa kalau Bapak Ibu sudah punya konsep nilainya ya, sudah punya konsep nilainya, silahkan Bapak Ibu susun ya. Jadi saya rasa cepat Bapak Ibu ya, cepat pengisiannya ya. Ada kalau saya rencanakan nanti besok Rabu dan Kamis itu saya dampingi lagi ya, hari Rabu dan Kamis ya, nanti untuk pengisiannya plus nanti ini saya lagi membuat untuk yang wali kelas dan pembina ekstranya. Itu Bapak Ibu ya, mungkin yang masih bingung silahkan ditanyakan. Bapak Edi. Belum bunyi Pak Edi, di unmute dulu. Sampun. Nggih. Ngeten Pak Im. Nggih. Menambahkan KD tanpa menghapus itu. Nggih. Nah, itu satu. Terus yang kedua, tadi tiap kan KD menyentang 2 KD Pak Im ya, 2 atau 3 lebih gitu. Itu tiap KD nanti harus ada penilaian tersendiri atau jadi satu Pak Im nanti? Munculnya nanti. Nggih, terima kasih Pak Edi. Itu nggih. Terus yang ketiga sekalian Pak Im. Nggih, monggo. Nggih. Untuk catatan wali kelas itu loh, karakter anak itu kan banyak itu Pak. Nah, misalnya kalau sudah hampir sama, misalnya anak sama itu, misalnya di copy itu apa bisa untuk mempercepat pengisian ngaten? Nggih. Sampun. Sampun. Nggih. Ini Bapak Ibu ya. Saya share dulu. Ya. Yang pertama di KD ya, kompetensi dasar ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan begini Bapak Ibu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang ideal itu ya tidak Bapak Ibu ya. Tetapi saya hanya cuma menyikapi aplikasinya begini ya. Ya. Jadi ya, di ERAPOT ini pertama yang terpenting ada KD-nya. Ada KD-nya. Yang kedua, di perencanaan, pengetahuan dan keterampilan, KD itu ada yang dicentang. Saya sampaikan tadi, saya sarankan minimal 2 untuk satu penilaian. Satu KD itu. Sebenarnya kalau ada yang ngotot bertanya, Pak, satu boleh, tidak apa-apa, itu bisa ya. Itu bisa, tetap bisa. Ya. Terus yang ketiga, KD itu kita isi nilainya, ya, itu. Terus
yang poin pertama tadi, KD, ya. Kalau tidak sama dengan KD yang ada di sini, apakah perlu kita tambahkan? Ya, saya menyarankan ya kalau jenengan mau menambahkan itu boleh-boleh saja. Ya. Kalau tidak kita tambahkan itu tidak masalah, Bapak Ibu. Istilahnya begini, ya. Sebenarnya Bapak Ibu melakukan penilaian KD 3.1. Ternyata di referensi ini KD 3.1 itu tidak cocok dengan kenyataan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Yang terpenting ada KD-nya. Ya. Yang selanjutnya dari KD itu kita isikan nilainya. Ya. KD itu sudah ada yang kita pilih, lalu kita centang untuk perencanaan penilaian, lalu kita isikan nilainya. Cukup sebenarnya 3 poin itu. Ya. Kalau mau menambahkan KD ya tidak apa-apa ya. Kita tambahkan klik KD ini, KD nomor berapa yang belum ada di sini, itu boleh. Ya. Tetapi saya ngambil simpelnya saja Bapak Ibu ya. Istilahnya begini ya. Jika ini nanti tidak mempengaruhi sistem, tidak mempengaruhi aplikasi, ya, istilahnya misalkan sebenarnya KD 3.1 kelas 12 itu bukan menerapkan konsep bilangan berpangkat ini. Ini berbeda misalkan ya. Bapak Ibu tetap pakai ini saja tidak apa-apa. Kalimat isi kompetensinya ini, tetapi di penilaian Bapak Ibu mengisikan untuk penilaian nama KD yang berbeda. Itu tidak apa-apa. Karena di sini nanti tidak muncul kalimat isi kompetensi ini. Itu Pak Edi ya. Jadi ditambahkan boleh ya. Kalau saya istilahnya pakai KD yang sudah ada ini saja tidak apa-apa. Ya. Yang terpenting nanti kita centang ada nilainya. Ya. Itu. Terus yang kedua ya, untuk yang kedua tadi kenapa Pak Edi? Ya. Ini catatan nilai karakter nih ya. Ini nanti saya upayakan malam hari ini isian nilai karakter ini sudah jadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu khusus wali kelas, sorry ini yang wali kelas saya tak login pakai akunnya wali kelas. Intinya yang ditanyakan Pak Edi tadi ya, nilai karakter atau catatan akademik ini bisa Bapak Ibu di copy ya. Jadi satu siswa nanti mengisikan 6 nilai karakter ya. 5 nilai karakter plus 1 untuk terus yang kedua tadi no Pak Edi? Itu mengcopy itu loh. Seperti pada perencanaan itu loh Pak. Okay. Itu di karakter. Oh, bisa Pak Edi, bisa. Jadi nggak mengulang lagi dari awal, terus mengisi apa itu kelas dan lain sebagainya itu, tapi langsung dari satu siswa ke siswa berikutnya yang kira-kira karakternya hampir mendekati gitu. Bisa. Jadi tetapi yang saya maksud bisa itu di copy isiannya. Ya. Jadi sebentar saya tak login dulu. Ini.
Ya ini Pak. Niki nggih untuk Bapak Ibu wali kelas ya. Nanti yang nilai karakter ya. Nanti ada misalkan pilih peserta didiknya ya. Nanti satu anak ya. Ya. Ini nanti mengisikan satu anak ya, ini ternyata sudah diisi sama aku nggak seneng kalau kuih sih oleh aku butuh konsentrasi loh. Jadi belum ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas ya. Nanti untuk yang nilai karakter ya. Jadi misalkan untuk Januari ini ya diisikan satu persatu ya. Jadi nanti integritas ya nanti seperti apa, lalu religius ya nanti seperti apa, nasionalis ya seperti apa ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru agama, BK atau semua mapel itu bisa menilaikan di nilai sikap ini ya. Tetapi dan nanti akan terekap di wali kelas. Setelah itu wali kelas menuliskan nilai karakter yang ada di anak per masing-masing siswa. Jadi satu, ya. Ini nanti, jadi misalkan di Word gitu ya, itu nanti di copy ya, di copy untuk siswa yang lainnya ya, itu nanti bisa. Setelah selesai mengisi, jangan lupa klik simpan. Karena nanti yang muncul di nilai rapot itu ini. Bentar ini untuk saya mempreview atau menampilkan untuk nilai rapot yang akan kita cetak nanti. Pak tanya Pak Im. Apa untuk nilai karakter itu yang mengisi itu semua guru apa apa itu wali kelas saja Pak? Ini saya pakai yang paling minimal saja dulu Pak Ibu ya. Ya. Yang mengisikan nanti di nilai karakter ini nanti dari wali kelas ya. Dari wali kelas ya. Jadi nanti akan saya buatkan untuk isian yang bisa Bapak Ibu copy ya, contoh untuk isian di masing-masing nilai karakter ini. Karena nanti hasilnya ini di sini. Tulisannya nggak pada jelas loh Pak Im. Nggak jelas. Nggak pada jelas. Ini ya. Jadi nilai karakter, integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong di sini nanti muncul ya. Lalu catatan perkembangan karakter ini juga muncul di sini.
Ini ya. Di nilai ekstra di sini nanti juga muncul di sini. Di sini ya, pengisian ini satu persatu. Yang memang agak panjang seperti itu. Jadi saya buat minimal dulu. Yang terpenting ini nanti bisa tercetak di raport ya, diisikan di masing-masing. Saya yakin nanti kan kalau Bapak Ibu sudah mengisi, oh ternyata ada sisi lebih cepatnya seperti ini, nanti akan terbiasa. Itu saya pakai standar minimal dulu. Yang terpenting ketika Bapak Ibu isikan, ini nanti bisa muncul di sini. Ya. Di sini. Itu ya. Itu Bapak Ibu ya untuk isian di wali kelas di catatan nilai karakternya ya. Lalu ini ada catatan akademik. Catatan akademik ini nanti akan muncul di bawahnya sini. Catatan akademik ini Bapak Ibu isikan nilai yang paling rendah itu apa. Ya. Jadi nanti setelah semua mapel mengisikan nilainya, nanti akan muncul nilai terendahnya apa. Ya. Di sini nanti akan kita tuliskan. Jadi Ananda memiliki nilai kurang pada mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia apa, ya. Ini atas nama si Ahmad Dhani. Lalu si Ahmad Dimyati nanti kekurangannya mapel apa. Ya. Ini nanti ya akan muncul di sini. Ya. Dicetak dokumen, Ananda memiliki nilai kurang pada mapel yang Bapak Ibu isikan itu. Itu ya. Jadi untuk catatan akademik ya itu nanti nilai yang kurang itu apa saja, mapel yang kurang nanti diisikan di sini. Kalau nilai karakter ya nanti 5 nilai karakter itu nanti akan Bapak Ibu isikan untuk di ada 6 ya. Ada 6 ini. Nanti akan muncul di sini. Ya di sini integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, lalu catatan perkembangan karakter. Ya ini ya. Ini. Jadi saya buat yang minimal saja dulu. Ya. Sebenarnya kalau untuk di pengisian penilaian di sini itu kan ngambilnya nanti di penilaian sikap ya. Untuk penilaian sikap saya fokus nanti di isian karakter ini aja dulu. Nih. Ya sebenarnya di penilaian sikap itu semua Bapak Ibu guru punya hak untuk mengisikan nilainya. Termasuk juga BK terus apa niku? BK, PKN sama agama ya. Tetapi ini ya, kita fokus di wali kelas saja. Ya. Saya bayangkan kalau Bu Putrin PKN misalkan ada 10 kelas kan 10 kali 6 ya. Jadi 6 15 loh Pak. Ya, 15 kelas, 15 kali 6 nanti ketemunya sekian banyak kelas ya. Ya. Kita guru Pak, enggak apa-apa Pak. Kita buat ke wali kelas saja dulu ya. Kan wali kelas cukup mengisikan satu kelasnya. 36 ya bedanya. Pak Iman. Ye. Untuk nilai ekstra yang isi siapa Pak? Wali kelas atau gurunya? Guru ekstra? Ya. Saya sarankan guru ekstra dulu ya. Guru ekstra. Guru ekstra enggak gelem memberikan nilai nanti ke wali kelas. Uyuh. Iya, Pak. Pak, dipaksa Pak, harus mau Pak. Sing isi Pak Agung napa jenengan Bu? Pak Agung mawon Pak. Mboten Bu Bani. Nilai pramuka ini sing isi jenengan apa Pak Agung?
Pak Agung mawon ben kuru. Mboten. Niki kelas jenengan Bu Ani. Iku Pak Agung Pak sing isi. Oh, nggih. Wow, Pak Agung kula sanjangi. Saya beri triknya tadi. Jadi cukup nilai 1 kali nanti untuk semua. Nggih. 1 kali untuk semua. Saya rada bingung aku main. Nggih, niku ya. Jadi nanti untuk ekstra alurnya begini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu pembina ekstra ya. Ya. Bapak Ibu pembina ekstra menyerahkan nama peserta didik ekstranya ke Pak Arsono. Dari Pak Arsono nanti diinput di Dapodik ya. Dari Dapodik nanti dikirim ke Erapot ya. Itu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu pembina ekstra nanti akan melekat sebagai guru dan juga pembina ekstra, nanti punya akses untuk menilai di siswa binaannya ini. Tuh, ya. Termasuk juga Bapak Ibu ya, di Erapot ini kita diberi kesempatan untuk membuat catatan prestasi siswa ya. Kalau prestasi siswa ini, prestasi peserta didik ya. Jadi misalkan kelasnya Bu Hani Aida ya, kelas asuhnya ya. Jadi misalkan Bu Hani wali kelas berapa, itu nanti ada siswa yang berprestasi ya, juara kecamatan, juara kabupaten, juara provinsi, nasional, nanti diisikan di sini. Jadi misalkan Ahmad Dhani Sentana, ya. Ini prestasinya bidang apa? Apakah kurikuler, ekstrakurikuler, catatan khusus lainnya ya. Jadi ini diisikan. Misalkan ekstrakurikuler ya. Kurikuler ini bisa ekstrakurikuler misalkan di bidang apa? Misalkan juara tinju tingkat kabupaten. Ya. Misalkan diisikan nama bidangnya. Ini. Jadi di sini Bapak Ibu punya di rapot ini nanti akan muncul siswa ini nanti punya prestasi seperti apa ya itu ya. Jadi monggo ini saya rasa tadi Pak Jen Amir masuk juga di grup ini ya, sampaikan ke pembina ekstra juga bisa nanti siswa yang punya prestasi ya nanti dibuat list namanya diserahkan ke wali kelas ya. Di siswa binaannya jenengan ada yang berprestasi nanti dimasukkan di data rekap prestasi peserta didik ini. Itu ya. Jadi kita menghargai siswa yang berprestasi. Ye, niku ya. Lanjut, ada lagi monggo langsung tanya enggak apa-apa. Pak Imam. Ye, Pak Arif. Tanya. Ini Pak, tadi saya masih bingung untuk penilaian sikap dan juga penilaian apa Pak? Karakter. Karakter itu apa sama Pak G? Ini ya. Saya sampaikan alurnya ya, alurnya. Ya. Ya. Penilaian sikap ini kan di penilaian itu kan ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian sikap itu idealnya dinilaikan oleh agama, PKN, BK, ya, termasuk juga Bapak Ibu guru yang lainnya itu boleh menilaikan sikap, boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Pak Arif ketemu siswa kelas berapa itu, jadi misalkan kok nilai sikapnya baik ya, itu diisikan saja yang positif ya. Yang negatif pun juga boleh. Dari rekapitulasi ini ya, rekapitulasi dari nilai sikap ini nanti akan masuk ke wali kelas. Wali kelas, jadi nanti dinilai ketika mau klik nilai karakter ini ada catatan ya. Oh ternyata si Ahmad Dhani ini punya catatan dari guru ini seperti ini. Baru nanti wali kelas mengisikan nilai karakternya seperti apa.
Itu alurnya ya. Sekarang prakteknya gini ya. Ya. Saya pakai standar minimal saja dulu ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas ya. Bapak Ibu wali kelas ya. Ini nanti bisa mengisikan nilai sikap ya. Nilai sikap nanti seperti apa diisikan ya. Ditambahkan di sini ya. Setelah nilai sikap dari wali kelas selesai ya, wali kelas lalu mengisikan nilai karakter. Jadi kalau untuk nilai karakter dan nilai sikap ini berbeda. Kalau nilai sikap itu boleh semua guru ya, boleh mengisikan nilainya. Tetapi kalau nilai karakter ini hanya wali kelas yang bisa mengisikan nilai karakter di siswa binaannya itu. Jadi alurnya kan semua Bapak Ibu guru mencatat sikap si anak itu nanti dari catatan ini nanti data akan masuk ke wali kelas. Lalu wali kelas membuat nilai karakter. Kan alurnya kan seperti itu. Jadi yang kita lakukan ya, untuk nilai sikap ya saya buat wali kelas saja dulu ya. Lalu dari nilai sikap ini nanti masuk ke nilai karakter ya. Kan Bapak Ibu wali kelas kan tahu ya mungkin kecuali kelas 10 ya. Kelas 10 sudah banyak tatap muka ya. Ya. Ini tahu karakter si masing-masing anak gitu. Jadi nanti yang diisi oleh wali kelas selain sikap itu nanti kan akhirnya masuk ke nilai karakter Pak G. Nilai karakter. Nanti untuk nilai karakter kita juga Pak Arif kurang jelas Pak Arif yang belakang tadi nilai karakter. Oke. Jadi berarti nanti setelah wali kelas itu misalkan ini dari penilaian sikap itu guru mapel bisa mengisi, wali kelas juga bisa mengisi. Iya. Tapi pada prakteknya nanti kan wali kelas yang mengisi, ngoten nggih, Pak nggih? Nggih. Kan penilaian sikap itu nanti karakter. Lah, itu menginputkan ngoten nggih. Jadi ada dua itu dua-duanya diisi semua nggih, ngoten nggih. Nggih. Nambah Pak Im? Nggih. Pak Im? Nggih, monggo Pak Arif. Pak Edi. Nggih. Untuk karakter itu apa harus ke-6-6-nya diisi atau hanya cukup mengambil satu misalnya religiusnya atau nasionalisnya atau itu sudah cukup Pak Im? Kalau nilai karakter itu malah ke-6 itu wajib diisi ya. Karena nanti akan muncul di raport di sini ya. Saya tampilkan ya. Integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, lalu catatan karakter ini ya. Ini nanti akan muncul di rapotnya. Jadi isian ini nanti wajib diisi. Ya. Sebenarnya ya kalau saya ingin menyampaikan di aplikasi ini ya. Jadi lebih penting di pengisian nilai karakter daripada pengisian nilai sikapnya. Nilai sikap itu penilaian sikap itu sebagai catatan, nanti dari catatan itu wali kelas membuat nilai karakternya. Alurnya seperti itu. Jadi kayak laporan bahwasannya si anak ini di mapel saya ada masalah apa, nanti dari wali kelas untuk menyimpulkan dari keseluruhan ngoten Pak nggih. Betul. Ya, idealnya kan semua guru kan mengisikan nilai sikap di catatannya. Tetapi saya buat ya
Saya bayangkan harus mengisikan semua nanti, ya enggak apa-apa, kalau paling cepat kok ngisi ya. Paham. Pak Edi niku cepet niku, Pak. Nggih. Los niku. Harus rata apal. Pun apa malih ada lagi tanyakan? Saya simpulkan begini Pak Ibu, ya. Yang pertama, untuk KD Bapak Ibu cukup dicek saja. KD-nya kalau sudah ada ya sudah. Kalau belum tidak sesuai, tidak cocok, itu sementara diabaikan saja dulu ya. Kalau belum ada KD-nya, baru nanti diisikan KD-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perencanaan penilaian, ya, yang penilaian pengetahuan, nanti wajib membuat 4 aktivitas penilaian. Ada penugasan, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Satu kelas dibuat selesai dulu, baru nanti diduplikat atau dikopi ke kelas yang lainnya. Yang satu jenjang pengetahuan selesai. Sekarang ganti ke keterampilan. Keterampilan ya nanti satu aktivitas penilaian ya. Jadi portofolio buat selesai. Buat lagi kinerja simpan selesai. Buat lagi proyek disimpan selesai. Jadi nanti masing-masing satu penilaian. Ya, sebenarnya ya ini boleh lebih dari satu penilaian. Tetapi saya kembalikan ke Bapak Ibu ya. Semakin banyak yang Bapak Ibu buat di perencanaan, maka penilaian yang harus Bapak Ibu siapkan juga semakin banyak. Saya buat minimalnya saja, yang terpenting nanti satu kinerja nanti dibuat 2 KD saja. Terus proyek 2 KD saja. Apakah 1 KD boleh? Ya boleh itu. Tetapi saya hanya menyarankan mewajibkan 2 ya. Itu ya. Itu selesai ya. Setelah ketiga aktivitas penilaian ini selesai, dikopi di kelas yang lainnya, diduplikat ya. Selesai. Setelah itu nanti diisikan nilainya, setelah nilai diisi, disimpan, dicek, dikirim ke wali kelas. Selesai penilaian. Saya lanjutkan. Lalu penilaian sikap, ya. Penilaian sikap, catatan akademik, nilai karakter, itu hanya di wali kelas saja dulu yang wajib. Jadi nanti satu aktivitas penilaian, satu nilai karakter ya religius, gotong royong, nasionalis, apa itu nanti diisikan setelah masing-masing siswa ya itu nanti bisa dikopi dari Word, dikopi ke satu-satu itu. Yang terpenting isiannya harus sesuai. Jadi kalau integritas ya, jadi kalau seperti ini. Integritas nanti apa saja bidangnya. Jadi saya tambahkan, jadi integritas nanti ada kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, keadilan, menghargai martabat manusia ya. Kalimatnya harus sesuai di sini. Nanti saya kopikan contoh kalimatnya, Bapak Ibu tinggal ngopi di sini, ya, nanti sudah selesai. Ini nanti per siswa nanti mengisikan 1, 2, 3, 4, 5, lalu catatan perkembangan 6 ya. Jadi 6 itu nanti diisikan masing-masing siswa selesai ya. Itu ya. Kalau ini sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Ini karena belum milih siswa, jadi belum ada tombol simpannya.
bawah ini ada tombol simpan. Klik simpan, selesai. Ini untuk nilai karakter selesai. Lalu ketidakhadiran, silahkan nanti Bapak Ibu BK menyerahkan ke wali kelas yang mengisikan. Nilai ekstra juga gitu, ya. Nanti pembina ekstra saya harapkan untuk bisa mengisikan. Prestasi peserta didik, ya, Bapak Ibu pengampu, ya, wali kelas, kalau siswanya di kelasnya ada yang berprestasi, nanti bisa diisikan. Setelah itu tinggal cetak raport, ya sudah selesai. Ya. Itu Bapak Ibu kesimpulan untuk malam ini. Ya. Jadi monggo yang masih kesulitan, ya, itu dikerjakan yang semampunya aja dulu. Ya. Saya cek sudah banyak kelas yang di kurikulum bisa ngecek semua guru yang sudah mengerjakan penilaian. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Yang tombol yang sudah mengisikan nilai, ya, nanti akan kelihatan di sini, ya. Ya, ini ya. Seperti kelas AKL 1 yang sudah ini, yang belum nanti akan kelihatan, ya. Tuh, wis, ya. Jadi nanti per rombelnya akan nampak di sini. Jadi nanti misalkan untuk Bapak Ibu wali kelas bisa ngecek nanti pengampunya siapa nanti di sini. Itu bedanya Bapak Ibu, ya, kalau sudah merah ini sudah dikirim ke wali kelas. Tapi kalau masih proses-proses seperti ini posisinya belum dikirim ke wali kelas. Jadi tinggal klik proses, itu nanti klik OK, itu akan terkirim. Itu, ya. Itu Bapak Ibu, ya, terkait di pengampu, ya, di wali kelas, ya, di pengisian per mapel, ya. Silakan Bapak Ibu selesaikan. Ya. Itu sebelum saya tutup ada yang tanyakan? Diklik dulu Bu Putrin. Mungkin Bu Indah mau nambahkan atau Pak Badi, monggo. Belum Bu Putrin. Sampun monggo Bu Putrin bisa. Iya, Pak, nyuwun preso. Nik seumpami wali kelas untuk mengetahui nilai mapel apa yang sudah masuk, itu gimana, Pak? Caranya gimana? Kalau wali kelas untuk melihat nilai yang sudah masuk, ya, itu ada 2 cara. Ya. Cara yang pertama dicek preview cetak raport. Ya. Review. Klik di sini nih. Ya. Di sini ada cetak raport, ada unduh leger, ya. Kalau sudah panjenengan klik cetak di sini, ya, itu klik nanti raport, ya. Ya. Klik cetak raport di sini, ya. Itu nanti misalkan namanya siapa,
atau diunduh leger ini nanti kan akan kelihatan nilai yang sudah masuk. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di beranda di sini. Di beranda. Ya, di bawahnya di sini guru mapel ini akan muncul yang sudah itu ya di sini. Yang paling Klik enak. beranda, di bawahnya beranda diklik lagi. Enggak, jangan geser di sini aja. Oh, digeser. Geser ke bawah ini sudah akan muncul. Oh, ya klik beranda ya yang kedua ya. Klik beranda nanti sudah muncul. Atau lebih enaknya di beranda itu kan nanti akan muncul mapel ini, pengampunya ini, ya. Seperti ini. Yang sudah terkirim nilainya di sini ada ini merah seperti ini. Ya, kalau yang belum, jadi misalkan masih hijau proses itu berarti kan belum dikirim. Kalau belum dikirim itu istilahnya nilai masih di guru itu belum masuk ke wali kelas. Langsung enak klik di beranda itu. Di beranda ya. Klik di beranda. Yes, monggo Bu Bapak Ibu yang pengen bertanya lagi sebelum saya tutup. Bu Rodia mungkin tanyakan. Imam tanya, untuk wali kelas, pengisiannya berarti menunggu kalau semua guru mapel sudah lengkap nilainya ya Pak ya? Kalau untuk sudah mengisikan wali kelas. Ini kalau wali kelas pertama mengisikan nilai sikap itu bisa karakter toh, Pak? Belum, nilai sikap dulu, nilai sikap nanti diisi jadi wali kelas nanti yang nilai sikap selesai, setelah itu nanti nilai karakter itu tidak harus nunggu nilai dari wali kelas. Jadi panjenengan misalkan punya catatan dari kelima karakter itu, integritas, gotong royong, religius, sama apa itu nanti si anak ini nanti kan punya data, si A ini berarti nanti integritasnya catatannya seperti apa itu nanti bisa Bapak Ibu. Barusan ada telepon masuk agak terganggu. Oh itu berarti loh, nilai sikap tadi katanya yang mengisikan Pak bisa guru mapel dan wali kelas. Sikap. Terus kalau nilai karakter itu hanya wali kan kelas. Semua wali kelas. Oh, berarti tidak usah menunggu guru mapel. Menyetorkan nilai keseluruhan sudah bisa diisi, nggih. Karakter itu ya. Karakter. Terima kasih Pak Imam, sementara gitu dulu. Terima kasih. Monggo Bu Indah, ada tambahan sebelum saya tutup? Bingung iki. Bu Putri ini semari rong lek nyatet. Pak Imam, Bu Putri kon nyatet sik. Bingung tekane aku sing ngisi kan. Ora dicatet lali Pak Imam kuwi. Wong ngeklike dicatet lho Pak Imam. Iya no, ben bukti ya. Nggih. Iku Bapak Ibu ya, segera nanti yang untuk tutorial isian nilai karakter segera saya buatkan. Jadi biar Bapak Ibu wali kelas bisa yang sudah mengisi silahkan. Ya. Intinya dinilai yang di rapot di nilai sikap, nilai karakter nanti ini ya. Jadi ini nanti akan muncul ya. Akan muncul nilai karakternya ya. Ada 6 ya, integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan ini rekapnya.
Ya, termasuk nanti semester genap mengisikan nilai nilai PKL ya. Nanti Pak saya analisa apakah harus ke Kakomli ataukah ke wali kelas. Ya. Saya masih mempelajari. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya monggo sebelum saya tutup. Ampun. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan malam ini sudah coba saya rekam. Ya, jadi nanti setelah ini saya share di YouTube saya. Jadi monggo Bapak Ibu yang ketinggalan materi yang saya sampaikan tadi itu nanti bisa lihat di situ. Oke. Ya, itu saja Bapak Ibu ya. Ya monggo ya. Ini Bapak Ibu ya. Saya di kurikulum itu memberikan kesempatan ke panjenengan yang punya kreasi. Jadi misalkan Pak Edi ingin membuat tutorialnya, itu saya lebih senang. Bu Endah ingin membuat tutorial yang PDF atau yang wali kelas, ya monggo. Saya menunggu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya tutorialnya, nanti bisa di-share atau bagikan ke teman-teman yang lainnya. Kalau masih kalau ada hal yang masih kurang jelas, kurang paham ya, nanti saya dampingi untuk saya bantu ya. Itu Bapak Ibu cukup? Oke, cukup. Nggih, Pak, benjing lek kirang angkut malih nggih. Nggih. Itu Bapak Ibu yang bisa. Makasih Pak Im. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.